Korupsi telah menjadi noda hitam yang tak lagi bisa disembunyikan, bahkan oleh mereka yang mengaku pewaris sah ideologi Bung Karno. Ironi terbesar datang ketika tangan-tangan yang mencatut nama rakyat justru adalah tangan yang mencuri dari rakyat itu sendiri. PDIP, partai yang berdiri atas dasar marhaenisme, kini berdiri di atas kubangan korupsi dan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip perjuangan. Fakta ini bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan bukti yang terpampang nyata. Namun, apa yang mereka lakukan ketika kebusukan ini terungkap? Bukannya introspeksi atau meminta maaf, mereka malah mengarahkan tuduhan kepada Presiden Jokowi. Seolah-olah semua kehancuran ini adalah hasil dari kehadiran beliau. Pak Jokowi digambarkan sebagai semacam momok, hantu yang konon menghantui partai dan membuat semuanya berantakan. Narasi itu lucu sekaligus tragis. Jokowi yang selama ini berdiri tegak menghadapi badai kritik, tidak pernah membalas hinaan atau fitnah. Ia memilih untuk tetap bekerja, menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin negara. Tapi bagi sebagian kader PDIP, loyalitas dan kerja keras Jokowi tampaknya menjadi ancaman. Sebuah paradoks menyakitkan ketika orang yang seharusnya menopang justru menjadi yang pertama menusuk dari belakang. Mari kita tengok sedikit fakta. Selama 10 tahun Jokowi memimpin, ia tidak pernah bertemu pimpinan KPK untuk memastikan bahwa pemerintahannya bebas dari intervensi. Bahkan, ketika pimpinan KPK sendiri ingin bertemu, Jokowi dengan bijak menolak karena ia paham bahwa pertemuan seperti itu hanya akan memunculkan kecurigaan. Lalu di mana letak tuduhan bahwa Jokowi melemahkan pemberantasan korupsi? Sementara itu, partai yang mengklaim diri sebagai penjaga reformasi justru semakin sering dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi. Lebih ironis lagi, tokoh-tokoh PDIP yang pernah mendukung Jokowi kini sibuk membangun narasi seolah Jokowi adalah perusak partai. Mereka lupa, partai ini tidak perlu orang luar untuk hancur. Mereka sudah menghancurkan diri sendiri dengan kerakusan dan kepentingan pribadi. Dalam dinamika politik yang semakin memanas, PDIP tampaknya lupa bahwa rakyat tidak lagi buta. Narasi-narasi mereka yang mencoba menutupi borok sendiri dengan menyalahkan Jokowi hanya menjadi bahan olok-olok. Dukungan mereka pun tak lagi tulus, melainkan berlandaskan siapa yang memberi keuntungan lebih besar. Ketika kepentingan pribadi menjadi prioritas, tak heran jika nilai-nilai ideologis Bung Karno semakin memudar. Namun, yang paling menyedihkan adalah dampaknya bagi rakyat. Mereka yang mempercayai partai ini sebagai pembela kaum kecil kini harus melihat bagaimana kepercayaan itu dikhianati. Sementara itu, Jokowi tetap bekerja, meski harus menanggung tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh keluarga sendiri. Mungkin ini adalah peringatan penting, kekuasaan tanpa moralitas hanya akan membawa kehancuran. Dan ketika kehancuran itu tiba, jangan salahkan Jokowi, jangan salahkan rakyat. Salahkan diri sendiri karena pengkhianatan selalu dimulai dari dalam. Di mana letak moralitas ketika partai besar seperti PDIP yang mengaku sebagai penjaga api perjuangan Bung Karno, justru menjadi komplotan yang menodai namanya? Kita tidak bicara tentang kesalahan kecil atau politik abu-abu, kita bicara tentang pengkhianatan terang-terangan terhadap rakyat yang mereka klaim bela. Dan ketika semua borok ini mencuat, siapa yang mereka salahkan? Bukan para pelaku korupsi di dalam tubuh mereka sendiri, melainkan Presiden Jokowi. Jokowi yang datang dari Solo tanpa embel-embel politik dinasti atau kekayaan melimpah adalah simbol kebangkitan rakyat kecil. Tapi bagi sebagian kader PDIP, kesederhanaan Jokowi justru menjadi ancaman. Ancaman bagi oligarki, ancaman bagi para oportunis yang merasa partai adalah mesin pencetak kekayaan pribadi. Alih-alih mendukung Jokowi, mereka menjadikannya kambing hitam atas kegagalan dan kehancuran mereka sendiri. Mereka bilang Jokowi melemahkan partai. Mari kita telah ini. Siapa yang merusak kredibilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Apakah Jokowi yang selama ini bekerja keras menjaga integritas pemerintahan, atau justru kader mereka sendiri yang sibuk menyembunyikan kasus korupsi dengan segala tipu daya? Ketika rakyat tahu siapa saja yang bermain di balik layar, PDIP malah sibuk mengarang cerita seolah Jokowi adalah dalang dari semua kekacauan ini. Lihatlah narasi mereka, Jokowi melemahkan KPK. Benarkah? Faktanya, Jokowi tidak pernah bertemu pimpinan KPK selama 10 tahun. Ini bukan karena beliau tidak peduli, tapi karena beliau paham bahwa menjaga jarak adalah bentuk independensi. Tapi apa yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Dengan lantang mereka menyerang Jokowi, mencoba menutupi fakta bahwa kader-kader mereka sendiri berkali-kali tersandung kasus korupsi besar. Apakah ini namanya menjaga nilai reformasi? Tidak, ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan ini bukan hanya kepada Jokowi, tetapi juga kepada rakyat yang memilih mereka. Partai ini menggunakan nama rakyat sebagai tameng, tapi di balik layar, mereka adalah elit yang tak segan menjual idealisme demi kekuasaan. Ketika dukungan mereka kepada Jokowi mulai melemah, bukan karena Jokowi salah, melainkan karena Jokowi tidak bisa mereka kendalikan. Jokowi tidak tunduk pada oligarki, dan itu membuat mereka gerak.
Lebih ironis lagi, PDIP kini berlomba menciptakan narasi bahwa Jokowi adalah biang kerok atas semua kegagalan partai. Mereka lupa, rakyat bukan lagi sekumpulan domba yang bisa mereka giring seenaknya. Rakyat melihat siapa yang bekerja dan siapa yang sibuk berbohong. Ketika Jokowi sibuk membangun infrastruktur, memperbaiki pelayanan publik, dan menstabilkan ekonomi, PDIP justru sibuk mencari kambing hitam untuk menutupi korupsi dan ketidakbecusan mereka sendiri. Dan mari kita bahas soal loyalitas. Loyalitas macam apa yang mereka banggakan ketika mereka sendiri menjadi pengkhianat pertama? Mereka menjadikan Bung Karno sebagai ikon perjuangan, tetapi nilai-nilainya mereka campakkan di meja perundingan dengan para oligarki. Loyalitas kepada siapa? Kepada rakyat? Tidak, kepada kepentingan mereka sendiri. Jadi ketika PDIP terus-menerus menuduh Jokowi sebagai penghancur partai, itu bukan hanya kebohongan, tapi juga kebodohan. Mereka tidak perlu Jokowi untuk hancur. Mereka sudah hancur dari dalam, dimakan oleh kerakusan, ego, dan pengkhianatan. Rakyat harus membuka mata. Jangan lagi termakan oleh narasi kosong. Jokowi bukan musuh mereka, mereka adalah musuh mereka sendiri. Dan jika PDIP terus berjalan di jalur ini, mereka bukan hanya akan kehilangan Jokowi, tetapi juga kepercayaan rakyat untuk selamanya. PDIP sedang menghadapi cermin sejarahnya sendiri. Dan apa yang terlihat di sana bukanlah kebanggaan, melainkan pengkhianatan. Mereka lupa bahwa kehancuran tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Dan sekarang ketika mereka mencoba menyalahkan Jokowi, yang selama ini menjadi simbol kerja keras dan keberpihakan kepada rakyat, mereka hanya mengukuhkan satu hal. Ketidakmampuan mereka untuk bertanggung jawab. Mari kita bicara tentang strategi mereka. PDIP memilih menyerang Jokowi karena dua alasan utama. Pertama, karena mereka tahu Jokowi tidak akan melawan. Beliau bukan tipe politisi yang sibuk menciptakan drama atau meladani tuduhan murahan. Jokowi memilih diam karena beliau tahu pada akhirnya rakyat yang akan menilai. Tapi justru disitulah letak keberanian Jokowi yang tidak mereka miliki. Ketika mereka sibuk bermain narasi, Jokowi tetap bekerja. Ketika mereka sibuk menyembunyikan korupsi, Jokowi justru membongkar sistem yang selama ini melindungi mereka. Alasan kedua lebih mengerikan. PDIP tidak lagi mampu menjual ideologi. Bung Karno adalah nama besar, tetapi nama itu kini sekadar menjadi alat propaganda kosong. Di bawah kepemimpinan mereka saat ini, partai ini lebih mirip perusahaan politik yang menjual dukungan kepada siapa saja yang menawarkan keuntungan. Dalam konteks ini, Jokowi adalah ancaman karena beliau tidak bermain di lapangan yang sama. Jokowi tidak menggunakan partai sebagai alat kekuasaan pribadi, dan itu membuat mereka kehilangan kendali atas narasi politik. Namun, alih-alih mereformasi diri, PDIP malah menggandakan kesalahan mereka. Mereka mengorbankan Jokowi untuk melindungi elit-elit busuk di dalam partai. Mereka menciptakan narasi bahwa Jokowi tidak loyal kepada partai. Padahal kenyataannya, Jokowi adalah salah satu presiden yang paling konsisten dalam menjalankan visi pro-rakyat. Ini bukan tentang loyalitas kepada partai, melainkan tentang loyalitas kepada rakyat. Sesuatu yang tampaknya sudah hilang dari tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lucunya, di saat mereka sibuk menyerang Jokowi, mereka tidak sadar bahwa rakyat semakin sadar. Rakyat melihat siapa yang benar-benar bekerja untuk mereka dan siapa yang hanya sibuk menciptakan alibi. Ketika Jokowi membangun jalan, bandara, pelabuhan, dan pasar, PDIP sibuk memikirkan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan mereka. Ketika Jokowi mengambil risiko politik untuk menghadirkan perubahan, mereka malah menyusun strategi untuk menjatuhkannya. Dan sekarang, partai ini mencoba memainkan peran sebagai korban. Mereka mengatakan bahwa Jokowi telah menghancurkan mereka. Tidak, PDIP, Jokowi tidak menghancurkan kalian. Kalianlah yang menghancurkan diri sendiri. Dari dalam. Dengan korupsi. Dengan pengkhianatan terhadap rakyat. Dengan membuang nilai-nilai perjuangan demi uang dan kekuasaan. Ironi besar adalah bagaimana mereka terus menggunakan nama rakyat dalam setiap narasi mereka, padahal tindakan mereka justru menyakiti rakyat. Korupsi di tubuh partai ini bukan hanya pengkhianatan terhadap Bung Karno, tetapi juga pengkhianatan terhadap jutaan orang yang memilih mereka dengan harapan akan ada perubahan nyata. Maka, pesan kepada Partai Demokrasi Indonesia. Perjuangan sederhana, berhentilah menyalahkan Jokowi. Lihatlah ke dalam. Bersihkan rumah kalian sendiri sebelum menuduh orang lain menghancurkannya. Karena jika kalian terus seperti ini, bukan hanya Jokowi yang akan meninggalkan kalian, tetapi rakyat juga akan pergi. Dan ketika itu terjadi, PDIP tidak akan menjadi lebih dari sekadar catatan kaki dalam sejarah politik Indonesia. Sebuah kisah tentang partai besar yang hancur karena ketamakannya sendiri.